Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas A2 Administrasi Publik akan menjelaskan tentang paradigma administrasi publik beserta anggota kelompok Old saya. Public Administration atau OPA. The Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang guru besar ilmu politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi sama dengan bidang bisnis, bukan politik. Konsep OPA memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang dilakukan secara netral, profesional, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam memahami konsep ini ada dua tipe. Pertama, konsep sebagai administrasi berbeda dengan politik. Kedua, perhatian membuat strategi dan struktur pengolahan hak organisasi yang diberikan kepada manajer agar tugas dapat berjalan efisien dan efektif. Ciri-ciri OPA. 1. Pusat perhatian pemerintah ada pada jasa pelayanan yang diberikan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang. Yang kedua, kebijakan publik berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan politik. Ketiga, administrasi publik hanya berperan lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan dari upaya dalam melaksanakan kebijakan publik. Yang keempat, memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan diberikan wewenang terbatas untuk melaksanakan tugasnya. Yang kelima, para administrasi bertanggung jawab kepada pemimpin politik dan administrasi publik dijalankan sangat efisien dan tertutup. Keenam, program-program kegiatan diadministrasikan dengan baik melalui garing hierarki dan dikontrol oleh para pejabat negara. Ketujuh, nilai utama dari administrasi publik yaitu efisiensi dan rasionalitas. Yang kedelapan, peran administrasi publik dirumuskan secara luas yaitu post-the-corp, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Kelebihan dan kelemahan OPA. Kelemahan OPA yang pertama, pemerintahan yang kaku dan cenderung sentralistik. Yang kedua, kurang efektif dalam memecahkan masalah dan kurang memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, birokrasi dipersiapkan hanya untuk pekerjaan rutin. Kelebihan OPA, yang pertama, politik tidak mencampuri kegiatan administrasi dalam pemerintahan. Yang kedua, masa depan para birokrat terjamin. Yang ketiga, birokrasi memiliki stabilitas yang tinggi. Yang keempat, struktur tersusun secara hierarki. New Public Administration atau biasa disingkat sebagai NPA. Paradigma NPA berkembang sejak akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an. Paradigma administrasi publik baru atau New Public Administration muncul dari perdebatan hangat tentang kedudukan administrasi publik sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Lahirnya NPA juga dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, pasca Perang Dunia Kedua, banyak lahir lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WHO, UNICEF, dan lain-lain. Tetapi, mereka mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, karena ketiadaan sistem administrasi yang mencukupi. Kemudian, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan penduduk secara cepat dianggap sebagai masalah yang timbul karena inefisiensi kinerja para administrator dan karena kesempitan lingkup pemahaman mengenai administrasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Administrasi publik lebih dirasakan sebagai penguat status quo dari kelompok elit. OPA lebih mengutamakan sisi administrasi daripada sisi publik, lebih menekankan prinsip dan prosedur daripada nilai dan filosofi, efisiensi dan ekonomi daripada efektivitas dan pelayanan yang efisien. Sejarah kelahiran NPA. Yang pertama, Honey Report pada Pendidikan Tinggi Pelayanan Publik 1967. Adanya sorotan terhadap laporan mengenai berbagai kekurangan di lembaga-lembaga administrasi publik dan kekurangan komunikasi antara para sarjana administrasi publik dengan para praktisi administrator publik. Hal ini menimbulkan keraguan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Kemudian, Konferensi Philadelphia mengenai teori dan praktik administrasi publik 1967.
Konferensi ini menyatakan bahwa perlunya perubahan konsep secara progresif dari sekedar negara aman atau damai menjadi negara sejahtera, yang mana hal ini menuntut peningkatan tanggung jawab dari para administrator publik. Administrator publik mau tidak mau harus masuk ke ranah implementasi kebijakan sekaligus juga formulasi kebijakan. Dalam hal semakin meningkatnya disparitas sosial ekonomi, administrasi publik dituntut untuk semakin meningkatkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial dan mampu mewujudkan keadilan sosial. Kemudian Konferensi Meadowbrook I, 1968 yang dipelopori oleh Dwight Waldo. Kebutuhan akan hadirnya administrasi publik yang relevan dengan kepentingan publik dan bagaimana disiplin administrasi publik harus menyesuaikan dengan tantangan tahun 1970-an menjadi tema utama dalam konferensi ini. Konferensi Meadowbrook I dianggap sebagai awal mula lahirnya New Public Administration. Konferensi ini menghasilkan kumpulan makalah yang berjudul Toward a New Public Administration, The Meadowbrook Perspective, di mana salah satu artikel dalam kumpulan makalah ini adalah karya George Fredrickson berjudul The New Public Administration. 4 aspek NPA. 1. Perubahan. Administrasi publik yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan status quo suatu pemerintahan atau birokrasi diubah oleh NPA menjadi fleksibel, adaptif, dan membuka respon terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Kemudian relevan. Setiap komunitas memiliki masalah yang berbeda-beda. Kemudian kesamaan hukum dan keadilan. Tujuan utama administrasi publik baru adalah memberikan kesamaan, keadilan, dan hukum di masyarakat dengan mengetengahkan harmoni dan integrasi di masyarakat. Kemudian nilai. Untuk mencapai semua tujuannya, administrasi publik yang dahulunya hanya bersifat scientific, rasional, dan value-free diubah oleh NPA menjadi administrasi publik yang menekankan pada nilai-nilai organisasi dan kemanusiaan atau etika dan komitmen personal. Administrasi publik bukan lagi dipahami sebagai robot yang hanya menekankan pada isu-isu mekanis, efisiensi, dan ekonomis. Kolembowski menyatakan bahwa ada beberapa perspektif positif dari NPA, antara lain 1. Umat manusia pada dasarnya lembut dan berpotensi sempurna, atau rakyat merupakan proses bagi administrasi untuk tumbuh dan berkembang. 2. Menekankan peran sentral nilai-nilai organisasi dan kemanusiaan, atau tidak hanya sekedar efisien dan ekonomis. 3. Menekankan inovasi dan perubahan. 4. Menganjurkan keadilan sosial sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan manusia, atau administrasi yang bebas nilai tidak mungkin. 5. Irasional, emosi, intuitif, karena perilaku manusia atau masyarakat tidak selalu dapat diprediksi. 6. Menolak dikotomi politik administrasi karena administrator harus terlibat dan memang berkompeten baik dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. New Public Management. New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentralistik dengan perangkat manajemen seperti pengawasan dan perbandingan yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah yang baik, sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. New Public Management memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen yang tradisional, terkesan kaku dan birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara
antara pemerintah dengan masyarakat menurut Mardiasmo 2009. Prinsip New Public Management menurut Holt, yang pertama adalah lebih berfokus pada manajemen bukan pada kebijakan. Lalu yang kedua, adanya standar yang jelas dan dilakukan pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya. Yang ketiga, penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil output bukan pada prosedur. Yang keempat, pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar di dalam sektor pelayanan publik. Yang kelima, penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikkan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik. Yang keenam, adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik. Yang ketujuh, penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimoni dalam penggunaan sumber daya. Prinsip-prinsip New Public Management. Yang pertama, penekankan pada manajemen keahlian, manajemen profesional dalam pengendalian organisasi. Yang kedua, standar-standar yang jelas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. Yang ketiga, peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output dalam prosedur-prosedur birokrasi yang kesemuanya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif. Yang keempat, peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unit sektor publik. Karakteristik New Public Management. Yang pertama, manajemen profesional di sektor publik. Yang kedua, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Yang ketiga, menekankan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Yang keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Yang kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Yang ketujuh, menekankan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya menurut Mardiasmo 2009. New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert Denhart berjudul The New Public Service, di mana NPS dimaksudkan untuk mengkontur paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream yang memiliki prinsip run government like the business atau market a solution to the ills in public sector. Paradigma NPS memandang penting keterlibatan banyak aktor dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam administrasi publik, apa itu dengan kepentingan publik dan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung pada lembaga, namun kepentingan publik harus dirumuskan dengan mengimplementasikan semua aktor baik negara, bisnis maupun masyarakat sipil. Prinsip-prinsip NPS 1. Melayani penduduk bukan konsumen atau lebih memfokuskan pada hubungan saling percaya. 2. Mencari kepentingan publik. 3. Menilai penduduk lebih dari kewirausahaan. 4. Berpikir strategis, tidak mainstream. 5. Menyadari akuntabilitas bahwa itu tidak sederhana. 6. Menilai bukan menyetir. 7. Menilai bukan hanya produktivitasnya. Ciri-ciri NPS 1. Lebih melayani masyarakat. 2. Mencari kepentingan publik. 3. Penduduk sebagai kewirausahaan. 4. Berpikir strategis dan tidak bertindak demokratis. 5. Menyadari akuntabilitas sesuatu hal yang tidak sederhana. Melayani bukan menyetir. 6. Menilai orang bukan hanya produktivitasnya saja.
Kelebihan dan kekurangan NPS. Kelebihan: 1. Membangun koalisi dan agensi publik non-profit dan swasta. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat. 3. Berlandaskan demokrasi. Kelemahan NPS. 1. NPS selalu mensimplisasikan peran pemerintah dalam aspek pelayanan publik. 2. Prinsip-prinsip NPS masih terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi.